Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Febrianti Rahayu dengan NIM 23320110123. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis hak tanah sebelum dan sesudah UU PA. Sebelumnya kita akan membahas dulu berlaku sesudah dan sebelumnya UU PA. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria UU PA Nomor 5 Tahun 1960, sistem hukum agraria di Indonesia ditandai oleh dualisme yang membagi hak atas tanah menjadi dua kategori utama, yaitu hak-hak barat dan hak-hak adat. Dan setelah disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria UU PA 1960, hal ini mengubah sistem pertanahan di Indonesia berubah. Perubahan ini mempengaruhi jenis-jenis hak tanah yang ada. Mari kita telusuri perbedaan hak atas tanah sebelum dan sesudah UU PA. Yang pertama ada hak tanah eigendom. Sebelum UU PA, hak tanah eigendom ini adalah hak milik absolut warisan zaman kolonial Belanda. Pemilik memiliki kuasaan penuh atas hak tanah. Dan sesudah UU PA, hak tanah eigendom ini dikonversi menjadi hak milik, namun ada batas waktu untuk konferensi ini. Dampak dari hak tanah eigendom ini adalah perubahan menghapus sistem feodal dan kolonial dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Lalu ada tanah ekspat. Definisi tanah ekspat sendiri adalah hak untuk mengolah tanah milik pihak lain, biasanya untuk perkebunan besar seperti teh mungkin ya, seperti tanah sawit dan lain-lain. Lalu sebelum UU PA ini, hak tanah ekspat ini diberikan untuk jangka waktu hingga 75 tahun. Banyak digunakan oleh perusahaan asing ya, seperti kolonial Belanda itu sendiri. Lalu sesudah UU PA, tanah hak ekspat ini dikonversi jadi hak guna usaha atau HGU dalam jangka waktu maksimal 35 tahun. Lalu ada hak tanah opstal. Pengertian dari hak tanah opstal ini sendiri adalah hak untuk memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain. Sebelum UU PA, hak tanah opstal ini sering digunakan di daerah perkotaan dan tidak ada batas waktu yang jelas. Dan setelah berubah, dan konferensi dari hak tanah opstal ini adalah setelah UU PA, hak tanah opstal dikonferensi di hak guna bangunan, yaitu HGB. Lalu perubahan setelah hak tanah opstal ini adalah HGB memiliki jangka waktu terbatas maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Lalu ada hak tanah bangunan. Ini sesudah UU PA disahkan. Definisi dari hak tanah guna bangunan sendiri adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Lalu jangka waktu dari hak tanah bangunan ini diberikan untuk maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Dan subjek yang dapat memilikinya adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Lalu manfaat dari tanah hak guna bangunan ini adalah umumnya digunakan untuk pembangunan perumahan, perkotaan, atau fasilitas komersial lainnya. Lalu ada hak tanah guna usaha. Pengertian dari hak tanah guna usaha ini adalah untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk pertanian, perikanan, atau peternakan. Jangka waktu dari hak tanah guna usaha ini diberikan untuk maksimalnya adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun. Lalu ada luas minimumnya. Minimal setiap orang yang menggunakan hak tanah guna usaha ini minimalnya itu 5 hektar untuk per orang dan 25 hektar untuk badan hukum. Dan manfaat dari tanah hak guna usaha ini adalah umumnya digunakan untuk perkebunan besar seperti kelapa sawit atau karet. Lalu ada tanah hak pakai. Hak tanah pakai ini biasanya digunakan seperti perumahan,
perwakilan asing, pertanian kecil, atau kantor pemerintahan. Perumahan kecil ini biasanya hak pakai dapat digunakan untuk bangun rumah tinggal. Kalau perwakilan asing itu biasanya digunakan untuk seperti kedutaan besar asing di Indonesia umumnya memiliki hak pakai. Lalu ada pertanian kecil. Biasanya ini dapat dimanfaatkan oleh para petani kecil untuk lahan pertanian mereka. Lalu ada kantor pemerintah. Biasanya bangunan pemerintahan ini sering berdiri di atas hak pakai. Lalu ada tanah hak milik. Sifat dari tanah hak milik ini terkuat dan terpenuh. Dan subjek yang bisa memilikinya adalah hanya WNI dan badan hukum tertentu. Jangka waktunya itu tidak terbatas. Peralihannya dapat diwariskan dan pembebanannya itu dapat dijadikan jaminan hutang. Lalu ada tanah hak sewa. Perjanjian tanah hak sewa ini biasanya diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tanah dan penyewa. Jangka waktunya itu biasanya bervariasi tergantung kesepakatan, biasanya antara 1 hingga 5 tahun. Manfaat dari hak sewa ini, penyewa dapat menggunakan tanah sesuai dengan tujuan yang disepakati. Lalu berakhirnya hak ini itu saat jangka waktu habis atau sesuai kesepakatan para pihak. Lalu hak tanah pengelolaan. Kawasan seperti kawasan industri, fasilitas publik, dan kompleks pemerintahan. Kawasan industri sendiri yaitu hak pengelola yang sering digunakan untuk mengembangkan kawasan industri berskala besar. Untuk fasilitas publik seperti bandara dan pelabuhan umumnya dibangun di atas tanah hak pengelolaan itu sendiri. Dan kompleks pemerintahan. Dan kawasan perkantoran pemerintahan juga sering digunakan dengan status hak pengelolaan. Lalu kesimpulannya adalah perubahan dari sistem agraria sebelum dan setelah UPA menunjukkan upaya Indonesia untuk menciptakan kesetaraan dalam penguasaan dan penggunaan tanah, serta meningkatkan kepastian hukum bagi semua warga negara. UPA menjadi landasan penting bagi pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.